how can you choose Parekraf? Kenapa harus Parekraf sih Mas? Kenapa nggak yang lain gitu? Jadi ini bisnis Mas Pras itu gengsi or pure bisnis sih? Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat ya. Kita kembali lagi di Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Kalau biasanya kita ngeteh, ngobrol enak hangat, khususon hari ini kita mau ngopi juga, ngobrol cari solusi. Kita bertempat di Jalan Borobudur Selatan, Manyaran, Semarang, di Kopi Tanggal Tua. Tanggal Tua. Dan kita akan menyoal tentang bisnis kopi tentu, dan juga tentang pariwisata kreatif di Kota Semarang, langsung bersama si owner ini, sang owner, yaitu Mas Gatot Prastowo, SH, CHRM, CIRP. Apa itu? Nanti kita tanya ya. Apa kabar Mas Pras? Mbak Ena. Sehat? Baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ena baik? Harus baik terus. Alhamdulillah. Semangat ya. Ya, semangat. Oke Mas, kita mau bincang soal pariwisata kreatif di Kota Semarang. Dan Mas Pras ini saudaraku semua, beliau selain owner di di Kopi Tanggal Tua, beliau juga pegiat pariwisata kreatif, entrepreneur ya tentunya, entrepreneur muda dan sekaligus dosen di beberapa PTS di Kota Semarang. Benar, Semarang ya? Semarang, iya. Jogja? Jogjanya tamu aja. Jogja dosen tamu. Iya. Luar biasa banget. Oke, Mas, sebelum kita mau tanya-tanya, today is soft opening, right? Hari ini soft opening. Ya. Ini bisa diceritain sedikit nih buat saudara semua. Ini mungkin udah keberapanya atau apapun yang bisa Mas share ke saudara semua tentang kopi. Baik. Ya. Saudara Enar, jadi terima kasih atas waktunya Mbak Enar untuk kesempatan hari ini. Jadi Kopi Tanggal Tua ini sudah ada beberapa ya di beberapa kota ya. Jadi ada di Semarang, ada di Jogja, rencana juga ada Pekanbaru juga. Ya jualnya kopi yang nggak mahal sih Mbak sebetulnya. Kopi yang nggak mahal, yang terjangkau. Kopi yang nggak mahal, makanya namanya Tanggal Tua. Ya Tanggal Tua itu filosofinya adalah orang yang tanggal tua nggak punya duit nih gitu kan. Tapi tetap bisa ngopi. Tapi bisa ngopi di Tanggal Tua. Gitu. Tanggal Tua, ngopinya di Tanggal Tua. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman di saudara semua yang di Semarang, kalau mau ngopi kita boleh dong Mas sambil santai. Monggo, kita cicipin ya. Jadi di Tanggal Tua kita bisa dapat kopi yang nggak harus mahal. Bener ya? Kopi yang nggak mahal. Dan ini cabang ke berapa Mas? 5, 6? Ini keempat. Tapi tadi bilang mau 6, jadi ada di Semarang, terus Semarang 2, ada Jogja, Sumbing dan Sumbing sama Manyaran. Ini Manyaran kawasannya. Ya, ini Manyaran ya di Jalan Borobudur Selatan. Kemudian di Jogja ada berapa Mas? Di Jogja ada 2. Mungkin dari daerah Jogja di mana tempatnya? Ada di Mager itu di rumah, sama ada di Krikilan, wilayah Krikilan. 2 juga. Terus yang di Pekanbaru? Yang di Pekanbaru nanti rencana dekat kawasan bandara. Di dekat kawasan bandara. Halo saudara semua yang di Pekanbaru, nanti jangan lupa Tanggal Tua pun bisa tetap ngopi ya di Kopi Tanggal Tua. Oke. Saudaraku, kita mau tanya langsung nih Mas, kita nggak apa-apa ke Parekraf dulu ya. Baik. Itu how can you choose Parekraf? Kenapa harus Parekraf sih Mas? Kenapa nggak yang lain gitu? Ya asik sih. Jadi pariwisata itu kan identik dengan enjoy. Pariwisata itu identik dengan bagaimana kita itu bisa menempatkan diri dengan bahagia gitu ya, dengan kondisi yang mungkin setiap orang bisa merasakan masing-masing, tapi kita bisa enjoy di sana gitu. Enjoy-nya gimana? Mungkin saudara semua pengen ngerti ke-enjoyan untuk menekuni bisnis kah atau apa gitu, spesifiknya? Hampir semuanya karena dunia pariwisata itu dunia yang kita bisa refresh, kita bisa relax, sekaligus kita bisa mengedukasi diri kita sendiri. Itu. Kalau perbedaannya nih sama kan orang taunya pariwisata dan sekarang tadi juga aku coba searching kan perbedaannya, tapi saudara semua biar ngerti pariwisata sama yang pariwisata kreatif ini diferensiasinya di mana sih Mas?
Diferensiasinya adalah di kata belakangnya, kreatifnya. Ya mungkin gini, kalau yang namanya ada unsur kreatif, itu unsur yang beda, unsur yang unik, unsur yang dia punya value yang lebih dibanding dengan pariwisata yang biasa. Mungkin gini, kalau kita hanya sekedar jalan-jalan ke Simpang 5, kita lihat sesuatu yang bisa kita nikmati, keindahan gitu. Tetapi di Simpang 5 itu sekarang ada sepeda. Apa? Sepeda yang bukan sepeda yang banyak hias. lampu-lampunya. Ya, sepeda hias. Gitu ya. Itu beda. Itu unik gitu kan. Ada value lebih gitu ya. Nilai lebih. Iya, itu. Oke. Dan shootnya di Parekraf itu apa aja? Mungkin kopi kulineri? Iya, kalau di coffee itu masuknya ke kuliner. Tapi sejauh ini ada 17 subsektor namanya. Subsektor. Item gitu atau beda? 17 subsektor maksudnya item? Jenis ya? Jenis. Iya, jenis. Ya, misalkan ada seni pertunjukan, ada kuliner, ada kriya, ada arsitektur, fashion juga ya. Fashion banyak 17 totalnya. Oke, Mas. Kalau bicara pariwisata kreatif di Semarang juga lagi gencar kan, Pak Wali Kota maupun jajaran. Nah, ini di situ kan ada Kampung Pelangi. Kampung Pelangi, benar ya Mas, namanya Kampung Pelangi. Cuman kan ini lagi pandemi seperti ini, mungkin juga pariwisata terbatas. Nah, selain daripada seperti Kampung Pelangi, mungkin apa aja sih Mas? Apakah sekarang kan muncul Instagramable, itu termasuk juga? Iya, karena di salah satu subsektor industri kreatif itu adalah konten. Ya. Ini kalau kayak ini termasuk konten. Ini industri konten. Oke. Iya. Ada juga penerbitan, ada juga periklanan, yang hampir mirip lah dengan yang konten itu. Oke. Dan Mas Pras mengambil kulineri. Saya yang kuliner. Concern ke kulineri. Jadi kalau selain kopi apa Mas? Kan sekarang banyak juga kan muncul usaha-usaha yang kekinian seperti itu. Cuman yang aku sering lihat itu pasti kopi. Why Mas? Kenapa harus kopi? Menurut saya kopi itu mudah dibanding dengan masakan. Meskipun saya bisa masak ya. Oh ya? Tapi saya lebih apa, dulu. Mas? Gimana? Apa? Masak apa? Hampir semua masakan Jawa saya bisa. Luar biasa. Iya, saya sudah punya keinginan untuk membuat restoran Jawa klasik. Saya sudah ngumpulin menu-menu yang tidak ada saat ini ya, tapi saya bisa bikin. Mungkin kasih bocoran buat Serek semua, buat sobat tanggal tua ya, penyebutannya. Sobat tanggal tua, betul. Jadi ada pelas, ada. Pelas aku tahu. Ya. Itu yang bahan dasarnya itu bukan sih? Kedelai, kacang kedelai. Malah kedelai ya? Iya. Terus apa lagi Mas? Terus ada sambal lupa aku namanya. Sambal petian. Itu khas Jawa? Apa Jawa. Semarang? Khas Jawa. Ini aku diragukan atau gimana sih ya sambal petian? Sambal petian. Oke. Gitu. Terus apa lagi? Terus terancam, kayak gitu-gitu loh. Terancam aku ngerti. Tapi jarang kan? Iya. Cuman masih familiar sih Mas terancam gitu kan. Kalau di nama lainnya di tempat lain ada karedok tuh mirip-mirip nggak sih? Karedok itu kan wilayah Jawa Barat. Ya. Hanya perbedaan nama kali ya. Perbedaan nama aja, sama bahannya beda. Dan ini mungkin yang ditekankan juga di pariwisata kreatif, di mana kita mengunggulkan kreativitas pastinya. Betul. Terus apa lagi Mas selain yang serba inovasi itu apa? Modern, sentuhan teknologi itu. Oke. Kita ke kopi deh ya. Kita pengen ke kopi. Jadi belajar dari pengalaman Mas Pras sendiri selama menekuni bisnis kopi. Kendalanya apa sih? Kendala dalam menekuni bisnis kopi? Kendala terbesarnya adalah lidah ya Mbak ya. Yes. Kenapa? Kok bisa? Bagi saya mungkin sudah standar manis. Bagi Mbak Enar mungkin kurang manis. Bagi sobat tanggal tua mungkin bisa jadi dia terlalu manis. So untuk mengatasi ini apa dipisah gitu apa gimana Mas? Kalau memang itu bisa dipisah, kita pisah. Tapi kalau yang sudah nggak bisa kita pisah ya sudah. Oke, berarti kita nggak bisa memuaskan rasa manis bagi semua orang. Karena standar manis orang beda-beda ya. Standar manis, standar asin, standar pahit itu nggak bisa semua orang. Tapi ini diberikan perbedaan nggak Mas? Kalau orang Semarang sih kayaknya sukanya nggak manis deh Mas. Kalau Jogja iya kan? Apa dibedain nih kalau Mas bikin kopi di Semarang, cita rasanya agak beda gitu sama yang di Pekanbaru atau pasti. Sama ya? Sama, timbangannya sama, terus kalau pilihan mungkin aku bisa dikasih tahu, diedukasi dikit-dikit buat Serek semua. Kalau ini jenisnya apa? Maaf ya aku ambil ya, nggak apa-apa ya. Ini Robusta. Kalau Robusta tuh cita rasanya gimana? Jadi ada 3 jenis kopi nih. Ada Robusta, ada Arabica, terus ada Liberica.
Kalau robusta itu cenderung pahit? Cenderung rada Asem ke apa? asem. Oke. Arabica? Arabica cenderung ke rada Pahit-pahit gitu ya? pahit dikit gitu. Terus satunya Kalau Liberica itu apa? Liberica itu lebih ada rasa aroma buahnya. Oh, combine itu ya sama buah ya? Iya, jadi bukan hanya Bukan. buah aja sih. Jadi kadang rasa tembakau juga ada di dalam kopi gitu. Makanya orang biasanya nggak semua ya Mas. Oke. Kalau ngopi biasanya pengennya sekaligus sama ngerokok. ngerokok ya. Kalau orang-orang bapak-bapak terutama ya di desa gitu pasti gaduh aneh itu sama singkong. Apa itu? Telo. Oke. Ya, Oke. ini coba. Ini yang berarti tadi apa Mas? Arabica. Ya, Arabica. Yes. Iya. Ini boleh nggak sih Mas aku buka gitu? Nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa ya. Oh. Masih Nah. khas ya Mas. Ya? Enggak juga, karena Mbak Ina ngambil yang Toraja. Oh, itu pun masih dibagi-bagi Nah, lagi ya. dibagi Toraja, lagi. terus Ada Toraja, ada Mandailing, ada Bali, ada Tuman Madu, ada Java. dari sekian banyak ini kalau favoritnya Mas Owner ini yang mana? Kalau saya Temanggung. Khas daerah lah ya, pasti. Itu kalau sana berarti apa sih? Arabica juga? Kalau Temanggung? Ada pilihan sih. Ada beberapa pilihan juga ya. Luar biasa. Kalau orang yang nggak tahu tuh pasti ya udah ngopi-ngopi aja Mas. Yang penting manis, Mbak. Apalagi kan kalau kita yang nggak pernah banget ya udah kalau kopi warung gitu. Ya, betul. Karena sebagian besar customer itu kan tidak terlalu apa ya, ngerti gitu. banget gitu ya. Jadi mau dikasih Arabica, mau dikasih Robusta, mau Liberica, ya wis. Yuk aja lah. Ayo aja. Yang penting kan. ngopi. Iya. Karena ngopi itu kan sekarang bukan sekedar taste ya, tapi lifestyle ya. Lifestyle. Jadi iya, kita boleh kerja tiap hari, tapi kita juga harus Jangan lupa ngopi sebagai lifestyle-nya. Yes. Nah, kita ke lifestyle itu tadi kan. Jadi ini bisnis Mas Pras itu gengsi or pure business sih? Pure business. Sure. Karena ini aku soundingan teman-teman tuh ngasih ya. Ini kalau kopi itu biasanya orang pada gini Mas. Pengen punya usaha apa sih? Terus ya udah deh kopi gitu. Oke. Enggak ya, bukan ya. Business is business. It's business. Coba Mas cerita deh sama tidak semua biar ngerti. Oke. Jadi gini, kalau Sederek Enar itu datang ke Kopi Tanggal Tua, itu nggak ada mewah-mewahnya. Nggak ada gengsi-gengsinya gitu ya. Tempat ini nggak ada AC-nya, di Sumbing juga nggak ada AC-nya, kadang kehujanan. Tapi kita nggak kehujanan dong ini. Enggak ya. Cuman kadang ini Sobat Enar rada berisik ya, karena memang suasananya hampir outdoor gitu. Tapi asik banget. Ya. Iya Mas, bener-bener asik. Ini apa ya, kita nggak harus ke Ungaran kan. Udah di Semarang aja, di Mayaran, ya kan udah. Adem ya gitu. Ada pelabuhan kelihatan ya. Lampu-lampu, apalagi kalau malam kan enak banget, asik. Mbak Enar aslinya mana? Mangkang. Oh, Mangkang. Nggak bisa lihat yang iya. Oke, balik lagi ke pertanyaan Mbak Enar tadi, bahwasanya ini bisnis. Jadi meskipun tempatnya cuma kayak gini, tapi kami punya value yang lebih. Teman-teman bisa ngobrolin sesuatu dengan saya kalau pas saya ada gitu ya. Boleh. Boleh. Kadang-kadang di Sumbing itu pas saya ada kita ngobrolin bisnis, karena memang saya kan juga praktisi di entrepreneur ya. Saya sangat terbuka. Bahkan saya pernah mengcoaching 7 UMKM yang saya kasih free. Free? Hari gini masih bisa dapat ilmu gratis? Iya, gratis. Masya Allah, baik banget sih Mas. Ini makanya tadi aku jadi kelupaan. Tadi kan belum dijawab tuh CHRM, CIRP itu apa? Ini aku penasaran. Ini apa sih? Panjang nggak pernah denger deh. Apa sih? Coba apa sih Mas itu? Kalau CHRM itu intinya adalah kita ngomongin soal human resource. Jadi bagaimana kita mengelola sumber daya manusia. Kalau CIRP itu bagaimana kita menjaga hubungan baik antara pengusaha dengan pekerja. Istilahnya adalah hubungan industrial. Ya, hubungan industrial, industrial relationship. Gitu. Jadi profesi ya itu maksudnya ya Mas? Ya, profesi. Karena saya sudah lama bergelut di bidang HR. Ya, jadi human resource. Ya, hampir 11 tahun lah saya ngutak-ngutak HR gitu ya. After itu ini bisnis sampingan. Tapi kok lebih menghasilkan daripada
kerja profesional. Jadi tetap biar bisa survive mandiri, ya kan Iya, Mas? betul. Independen berjaya. Dan Dan- itu memang eranya harus kayak gitu. Ya intinya saya memberdayakan banyak orang lah. Ininya Itu pengen yang gitu. keren. Jadi Pengennya sih dari begitu. 6 ya Mas, 6 sudah ada berapa mungkin yang bisa dikaryakan di kopinya Mas? Iya, 1 outlet bisa 2 atau 3. Iya, mengurangi pengangguran ya Mas ya. Iya. Keren. Sip. Nah, itu kan tadi yang enak-enaknya Mas. Kita Oke. pengen juga mungkin ada sih yang pengalaman temanku Iya. mau bisnis tapi belum udah apa tadi kita Oke. udah kolaps duluan kan Oke. kesian. Ada tips mungkin buat yang para pemula gitu. Oke. Ya, buat sobat Sobat tanggal tua. Sobat tanggal tua, saudara enak gitu ya. Susah Jadi ya. kalau mau memulai usaha, paling tidak kita harus siapkan dulu mental. Ya. Ya, Mental. mental untuk kita tidak laba di awal. Mental kalau kita dicemooh orang. Mental kalau kita belum berhasil, itu harus siap dulu. Jangan sampai kita baru kesandung dikit aja udah delosornya itu sudah jauh gitu Susah ya. move Terus on. habis itu nggak bisa naik lagi. Enggak, itu harus punya dulu. Ya, harus punya mental dulu untuk dunia entrepreneur. Habis itu baru kita meng-scale up diri sendiri. Ya kan? Kekurangannya apa? Kemarin kita belajar dari kejatuhan kita itu di mana gitu. Kita belajar terus dari situ. Nah, dan yang paling penting adalah fokus kita tidak hanya hasil saja. Fokus kita pada proses juga. Gitu. Proses itu tidak akan dihianati oleh hasil kok. Proses nggak dihianati oleh hasil. Nggak kebalik? Hasil? Kalau saya balik, Oh, gitu? saya balik Yang aja. sengaja Kan ya? sama aja. Proses itu kan nggak akan dibalik sama hasil Oh kan. iya. Pokoknya learning by process. Ya pokoknya, tapi kalau filosofi Jawa tuh bilangnya alon-alon kelakon. Sepakat gak sih Mas? Jangan, kalau Jangan, bisa cepet langsung kena. Oh cepet tapi selamat gitu ya. Cepet dapet. dan mungkin karena maaf itu bukan kita mengecilkan apa, mungkin karena dengan kita apa ya kata dalam tempurung nggak harus kan kalau alon kelakon, kalau bisa cepat selamat. Mungkin dunianya beda Mbak. Oh, filosofi itu nggak iya, harus bisa dipakai logikanya seperti itu aja. ya. Dulu alon-alon waton kelakon. Yes. Alon-alonnya pakai becak, pakai andong. Sekarang udah ada pesawat Mbak. Iya. Dulu nggak ada, ya kan? Dulu ngitung aja nggak bisa pakai kalkulator. Sekarang ada kalkulator. Yes. Kenapa harus lama? Kalau cepat pun kita bisa. Apalagi sekarang serba digital kan Mas. Iya. Kita orang-orang kreatif Mbak. Mungkin bisa disampaikan juga di sini di Instagramnya Kopi Tanggal Oke. Tua. Sini ya, di sini ya, di Iya, sini ya. oke. Jadi jangan lupa untuk apa? Kalau konten di like, subscribe, tapi kalau jadi di follow, Oke. Oke. Dia juga boleh janjian nanti mau Boleh? konsultasi. Aduh, konsultasi aja gratis. Gratis. Masya Allah, ini bagi ilmunya luar biasa Mas. Keren, keren banget. Jadi nanti aku habis ini tak belajar juga deh, bikin warung kopi gitu ya. Oh iya siap. Nanti saya turun ke sana ya. Harus diajari dulu Mas. Ini aja ini masih baru banget nih kan belajar. Oke, saudara semua kita apalagi ya, komunitas ada nggak sih Mas yang mewadai insan kreatif atau para Oke. pebisnis? Apa Ya. bisa disebutkan? Jadi di Indonesia ini memang hobinya ngumpul. Ya. Kalau Mbak Inar bisa cermati banyak kumpulan-kumpulan ya. Ada kumpulan ibu-ibu, PKK. ya, ibu-ibu PKK itu ada Yes. macam-macam yang umurnya masih milenial sama yang sudah Iya. gitu kan. Aku RT juga. ada, RW ada gitu. Kita juga iya. Apa ya itu kan? Mas? Di Semarang? Jadi, di Semarang masing-masing komunitas kan punya kumpulan sendiri-sendiri. Yes. Ya kan tadi ada 17 subsektor itu masing-masing punya sendiri. Oke. Nah, kita juga ada forum juga yang isinya adalah petinggi-petinggi dari komunitas-komunitas itu. Ya, kita juga ada forum forum kreatif Kota Semarang. Nah, di bawah ada komite ekonomi kreatif yang bisa membantu semuanya keseluruhan memfasilitasi itu semua. Oke. Sejauh ini kalau peran dari pemerintah untuk memberikan fasilitasi kepada para pebisnis kuliner khususnya itu apa Mas?
Ini lagi banyak nih, ada bantuan pemerintah, ada insentif dan lain-lain. Termasuk saya ini dapat insentif pajak, keringanan pajak dan lain-lain. Meskipun kopi tanggal tua kita tetap pajak loh. Oke, luar biasa ya. Tanggal boleh tua, pajak tetap harus. Nah, pajaknya itu tidak dibebankan pada harga, tapi pajaknya dari pendapatan kami. Itu yang keren, itu yang harus dicontoh. Jadi sebagai warga negara yang baik harus bayar pajak dong. Oke. Pajak menerangi kita semua. Yoi, kita ini Mas pengen ngobrol banget, tapi ya gimana durasi tuh. Jadi kita pengen challenge. Oke. Jadi surprise buat Mas Pras, kita pengen challenge. Mas kalau pilih warna itu biru apa merah? Biru. Biru. Kenapa? Iya, merah itu apa ya? Banyak orang yang berpantang gitu ya. Kalau di ruang makan ada warna merahnya, kecenderungan kita nafsu makannya bisa berkurang. Oke. Ya kan? Filosofinya gitu ya. Katanya. Tapi kebetulan Mas juga sukanya biru. Iya. Oke, kalau berarti antara merah sama biru loh ya. Biru berarti orangnya penyemangat. Emang bener kan? Iya, saya suka tahu. Kopi apa teh? Teh. Teh? Ini kopi tanggal tua, bukan teh tanggal tua. Minum dulu lah. Tapi di kopi tanggal tua ada tehnya juga. Ada tehnya. Apa jenisnya? Kita kan tadi nggak bahas ya. Tehnya biasa aja sih, standar teh biasa aja. Yang untuk khusus kopi ya. Untuk melarikan apa namanya ya. Bagi yang kurang suka kopi mungkin. Salah satunya. Terus kadang-kadang kalau udah ngopi 3 gelas gitu kan. Sing gitu. Satunya teh gitu ya. Oke, gitu. Kemudian sebentar. Udah Mas, lanjut dulu. Apa ya? Tadi 2 udah. Bisnis apa keluarga? Keluarga dong. Keluarga. Iya. Soalnya aku juga kalau ditanya itu aku akan milih keluarga. Oke, udah sih. Kita mau closing statement aja kali ya. Karena itu pada udah terus. Udah harapan dari seorang Gatot Prastowo kepada bisnis para pemula mungkin khususnya ya, biar tidak ngelokro untuk memulai usahanya. Jadi Sobat Tanggal Tua dan saudara Enar dimanapun berada, kalau kita mau berbisnis, mulailah dari hal yang kecil. Tidak perlu kita memulai dari hal yang besar. Teman-teman yang sudah bekerja, suatu saat pasti ada masanya untuk pensiun. Persiapkan itu jangan sampai terlambat. Ya, kalau terlambat sudah masa pensiun, sudah tua, sudah tidak bisa mikir lagi, selesai. Artinya harus dipersiapkan. Iya, jadi persiapkan. Kalau pekerja itu rata-rata setelah pensiun kan ada uang pensiun dari BPJS. Ya. Persiapkan uang itu dengan baik, jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari. Iya. Seberapapun capeknya kita bekerja untuk orang lain, itu akan lebih nyaman, capek untuk perusahaan kita sendiri. Itu bisa menginspirasi kita semua. Dan memang kita ini ya Mas harus berdikari gitu kalau kata founding fathers kita. Betul sekali. Berdiri di atas kaki sendiri. Iya. Keren. Ya, Mas mungkin itu karena kita sudah banyak tanya, tapi sebenarnya masih pengen sih mungkin nanti next time minta waktunya Mas Pras lagi untuk berbagi pengalaman yang seru selain kopi, mungkin bisnis yang lain kali ya. Oke, siap. Ya. Thank you ya Mas, jangan kapok. Mbak Enar, sayang terima kasih. Ya, sukses selalu untuk kopi tanggal tuanya. Amin. Jangan lupa saudara semua untuk like, komen dan juga subscribe Enar Asa Channel di sini. Dan juga kita nanti akan see you di tema-tema yang tidak kalah seru lagi. Oke, jangan lupa follow juga dong. Oh iya dong, tua, pasti. Instagramnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soon ya Mas. Terima kasih. Salam kreatif gimana? Gini dong. Oh gini. Gini dong. Thank you.